Perkenalkan, nama saya Dr. John Kristianto Simon. Saya adalah staf pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Indonesia Timur di Makassar atau yang biasa disingkat STFT Intim di Makassar. Saya dalam program studi Filsafat Keilahian mengajar mata kuliah antara lain Filsafat Postmodern. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot SKS 2 SKS dan diajar pada semester-semester awal untuk mahasiswa yang mengambil program filsafat keilahian. Nah, dalam mata kuliah ini ada beberapa poin yang menjadi capaian pembelajaran atau CP. Di situ ada 6 poin yang menjadi bagian mutlak yang harus dimiliki sebagai kompetensi dari proses yang diikuti oleh mahasiswa. Yang pertama dikatakan mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dalam mengembangkan teologi dan pelayanan gerejawi yang kontekstual atau doing contextual theology and ministry. Lalu yang berikutnya, mereka menguasai konsep berteologi kontekstual di Indonesia, berikut konteks dan paradigma pemikiran filsafat dan teologi kontemporer atau interdisciplinary and interfield research. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pemikiran filsafat dan menerapkan nilai-nilai berpikir filosofis yang sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Lalu yang kelima, mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Dan yang keenam, yang terakhir, mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan penelitian filsafat dan mengintegrasikan dengan teologi dengan menyusun sebuah makalah di akhir semester. Nah, dari 16 kali rencana tatap muka dan di masing-masing itu ada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah atau CPMK, maka ada 2 pertemuan yang isinya itu adalah evaluasi atau tes masing-masing, tes tengah semester pada pertemuan ke-9 dan kemudian tes akhir semester pada pertemuan ke-16. Di antaranya itu akan diisi dengan pengayaan materi yang disusun oleh dosen, yaitu saya sendiri, dan di dalamnya metode yang akan dipakai itu adalah diskusi, tanya jawab, dan kemudian ada proses untuk mengerjakan makalah pada akhir semester. Termasuk di dalamnya juga akan ada simulasi-simulasi kecil berupa tugas membaca kepada mahasiswa yang dibebankan pada waktu-waktu tertentu dari 14 kali tatap muka di luar 2 pertemuan yang isinya adalah evaluasi berupa tes tengah semester dan tes akhir semester. Nah, saya mau sampaikan saudara-saudara ya terkait dengan CPMK yang ada. Yang pertama, pertemuan pertama itu adalah menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS. Kemudian pada pertemuan kedua dan ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konteks berfilsafat di Indonesia. Secara khusus kita akan menyoroti 3 krisis planet dan kenyataan generasi beta yang sudah mulai masuk dalam periode dari generasi kita saat ini sebagai generasi terakhir yang lahir 2025.
Kemudian pertemuan ketiga, mahasiswa akan belajar tentang pengantar filsafat postmodern. Kemudian pertemuan keempat, mahasiswa akan memasuki pembahasan materi terkait dengan budaya postmodern. Kemudian di pertemuan kelima, mahasiswa akan menjelaskan pengaruh sains, ilmu pengetahuan pada teologi. Kemudian pada pertemuan yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan apa itu filsafat postmodern. Kemudian di pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan teologi postmodern. Kemudian di pertemuan ke-8, kita akan membahas pemahaman tentang Allah dalam antropologi Friedrich Nietzsche. Dan pertemuan 9 itu evaluasi atau tes tengah semester, mengevaluasi seluruh bagian dari proses yang telah dilewati oleh mahasiswa. Yang berikutnya, saudara-saudara, pertemuan 10, kita akan menyoroti kritik atas modernisme dari Herbert Marcuse, seorang filsuf. Kemudian di pertemuan 11 kita akan belajar dari usaha membuat sintesis antara teologi atau iman dengan ilmu yang dilakukan oleh seorang filsuf atau sekaligus antropolog yang bernama Teilhard de Chardin. Kemudian di pertemuan 12, mahasiswa akan belajar tentang kisah Galilei yang disalahpahami. Dan ini menjadi poin penting bahwa integrasi atau dialog di antara ilmu dan iman atau teologi itu tidak mudah karena ada banyak kontroversi yang kemudian menimbulkan peristiwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu dari kasus Galileo Galilei. Kemudian di pertemuan ke-13, mahasiswa akan mempresentasikan proyek pemikiran filsafat postmodern, itu pertemuan 13, 14, 15. Jadi dalam pertemuan 13, 14, 15 sebelumnya akan ada pembagian kelompok berdasarkan nama di absensi menurut abjad yang dibagi kurang lebih pesertanya itu sekitar 5-7 orang. Dan dari situ mahasiswa akan diarahkan untuk membahas satu topik pemikiran filsafat postmodern, menyusunnya dalam makalah, lalu dipresentasikan di 3 pertemuan itu, dan pada akhirnya lewat pertemuan presentasi yang menjadi kesepakatan bersama, masing-masing kelompok akan mempresentasikan kerjanya. Di situ akan ada masukan dosen, masukan mahasiswa lain untuk perbaikan dari makalah yang dipresentasikan. Selain juga akan ada evaluasi kecil. Lalu pada akhirnya makalah atau paper yang dipresentasikan dan telah diperbaiki itu akan dikumpulkan kembali sebagai makalah akhir semester. Jadi tes akhir semester itu diwujudkan dalam bentuk makalah akhir semester. Nah, untuk diketahui, saudara-saudara, mata kuliah filsafat postmodern itu memiliki deskripsi bahwa kuliah ini membahas gejala-gejala postmodernitas dan tanggapan terhadapnya, ya, berupa teori-teori dari para pemikir postmodern. Kemudian melalui perkenalan terhadap gejala dan teori tersebut, peserta diharapkan memperoleh kejelasan tentang perkembangan dunia akhir-akhir ini, serta memahami pola pikir manusia masa kini, khususnya generasi muda. Lalu peserta, yaitu mahasiswa, juga dirangsang untuk mengolah pemikiran-pemikirannya kembali agar sesuai dengan perkembangan zaman dan berkembang dalam pemikiran kritisnya. Lalu pembicaraan filsafat dalam kuliah ini diletakkan dalam relasi dialogis dengan teologi dan diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran teologis
setidaknya di kalangan peserta yang ada dalam proses kuliah ini. Nah, saudara-saudara, pada akhir perkuliahan, mahasiswa seperti yang tadi saya sudah sampaikan, di poin penilaian yang akan menjadi keseluruhan dari nilai akhir mahasiswa itu adalah integrasi dari 3 poin utama. Yang pertama, kehadiran, itu 10%, kemudian keaktifan, itu 20%, lalu yang ketiga, makalah akhir kelompok, itu 70%. Dan di dalamnya, 70% itu merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari adanya presentasi kelompok, kemudian ada bacaan yang dipilih sebagai bacaan kelas yang juga itu bagian dari integrasi dari 70% nilai yang dimaksudkan dalam rangka nilai mahasiswa. Jadi dari 3 poin penilaian itu keseluruhannya itu menjadi 100%. Jadi 10% kehadiran, keaktifan 20%, dan kemudian makalah akhir kelompok 70%, dengan di dalamnya ada presentasi kelompok, lalu ada tugas baca yang disatukan menjadi 70% nilai. Sehingga nilainya kemudian menjadi akumulasi dari posisi nilai akhir dari mahasiswa. Demikian saudara-saudara penjelasan awal saya tentang mata kuliah di Prodi Filsafat Keilahian STFT Inti Makassar, mata kuliah Filsafat Postmodern. Kita akan mulai kelas kita pagi ini. Apa mata kuliah kita? Filsafat Postmodern. Kita akan awali dengan doa. Saudari siapa? Nanda akan pimpin dalam doa. Silakan. Baik Bapak dan saudara-saudara, kita mengucapkan doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di kerajaan sorga, Bapa yang dari dulu hingga saat ini tidak pernah meninggalkan kami. Menyembah Tuhan, biarlah apa yang kami dapat hari ini boleh menjadi bekal masa depan kami. Dan kami Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dari Bapa dari kerajaan sorga. Amin. Filsafat Postmodern. Nah, sebelum kita lihat rencana pembelajaran semester, kalau saya tanya dulu sebagai pengetahuan awal kita ya tentang filsafat dan postmodern, apa yang saudara mengerti tentang filsafat? Apa? Boleh ada 1, 2, 3 orang memberi komentar? Ya, apa itu filsafat? Filsafat itu adalah cara berpikir seseorang. Cara berpikir seseorang. Oke, yang lainnya? Ya, belakang. Filsafat itu filsafat adalah ilmu yang memahami dan menceritakan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata. Gitu maksudnya? Tentang Tuhan boleh nggak? Kita berfilsafat. Siapa yang pernah lihat Tuhan? Ini kita klarifikasi ya, tapi menarik gitu ya. Satu lagi, siapa yang mau memberi komentar? Ya. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip, hakikat, dan nilai-nilai dasar kehidupan. Prinsip dan nilai-nilai dasar kehidupan. Ada memang kaitan. Yang prinsip itu misalnya apa? Salah satu yang prinsip atau yang termasuk nilai dalam kehidupan. Misalnya tentang apa? Ya, masih. Ya, boleh juga. Apalagi misalnya? Asal usul. Keadilan termasuk. Itu prinsip. Sesuatu yang benar itu prinsip kan? Termasuk. Ya. Jadi itu misalnya. Jadi filsafat bersentuhan dengan hal-hal prinsip yang berisi nilai yang kita yakini. Antara lain misalnya spiritualitas, misalnya keyakinan kepada Tuhan. Ya. Kemudian keadilan, kebenaran, kedamaian, ya itu sesuatu yang kita perlu. Ya.
sentuh juga ketika kita berfilsafat. Nah, kemudian kata postmodern yang kedua, apa pengetahuan awal yang saudara miliki kalau bicara tentang postmodern? Apa itu postmodern? Postmodern. Kalau ada postmodern berarti ada sebelumnya apa? Modern. Kalau postmodern berarti apa? Modern, postmodern. Modern itu artinya apa? Dan kalau sudah disebut postmodern berarti disebut apa? Sesuatu yang disebut post itu berarti apa? Sesuatu yang apa? Melampaui. Atau kata lain postmodern itu apa? Kata lain post itu apa? Sesuatu yang melampaui sering kita sebut sebagai atau dengan istilah pasca. Ya, ada pasca sarjana. Berarti melampaui sarjana. Syarat pasca sarjana harus enggak? Sudah lulus S1. Harus, itu contoh. Jadi postmodern bisa juga disebut dengan istilah lain pasca modern. Ya. Nah, nanti kita akan lihat beberapa catatan-catatan tentang bagaimana ketika dua istilah yang sama-sama besar dan gede, ya, yaitu tentang ya filsafat postmodern. Ya, ini sama-sama besar. Ya, ada filsafat, ada postmodern. Bagaimana itu disambungkan? Nah, kuliah kita kira-kira akan bersentuhan, bersinggungan dengan hal ini. Ya, ini kita akan bicara rencana pembelajaran semester, ya, RPS kita, termasuk nanti bagaimana penilaian saya, ya, sistem penilaian saya. Saudara harus tahu nilai apa saja yang saya akan masukkan sebagai kriteria nanti akan mengkompilasi seluruh penilaian saudara di akhir semester. Jadi ada transparansi di antara kita. Jadi tidak ada sesuatu yang saya bisa lulus kan ya? Walaupun dia rajin, aktif, datang terus di kelas juga aktif, bertanya, bisa lulus kan ya? Tidak bisa lulus karena dia kehilangan kesempatan 70. Jadi pembaginya sudah pasti error nilainya. Ya, jadi perhatikan ini ya. Nomor 3, makalah akhir kelompok 70% ini sesuatu yang saudara harus ya setia melakukan, mengerjakan. Lihat dulu beberapa catatan ketika kita bicara tentang filsafat dan dikaitkan nanti dengan filsafat postmodern. Apa yang dimaksud dengan postmodern? Ya, ada yang mengatakan tadi ada kata kunci prinsip, nilai. Nah, ada yang istilah filsafat itu berasal dari bahasa Yunani filosofi. Ya, filosofi. Nah, kata filosofia itu sendiri terdiri dari dua kata, philos dan sophia. Nah, philos itu berarti cinta dan sophia itu berarti kebijaksanaan, kearifan atau hikmah, ya, atau juga bisa disebut pengetahuan. Jadi secara harafiah kalau kita bicara filsafat, maka filsafat itu artinya apa? Mencintai ini dia. Maka kata filsafat itu kita kembalikan ke bahasanya ya Yunani, filosofia artinya mencintai kebijaksanaan. Atau ada juga yang menerjemahkan filsafat itu dari kata filosofia artinya mencari kebijaksanaan, mencari hikmah. Siapa yang ingat Amsal 1 ayat 7 apa bilang?
Nanti kurang lebih seperti itu yang saya akan tunjukkan sekarang. Nah, orang yang mencintai kebijaksanaan itu disebut filosofos atau filsuf. Ya, jadi orang yang disebut filsuf itu adalah orang yang mencintai kebijaksanaan. Ya. Coba saya tanya, kalau kita ngomong bijaksana itu seperti apa sih ciri-cirinya? Coba, yang belum ngomong tadi, saya tanya dulu. Coba, yang bisa menyebut orang bijaksana itu apa saja kriteria misalnya? Pintar bagaimana? Coba diperjelas lagi. Pintar dalam berpikir kritis. Berpikir kritis ya, kata kunci kritis. Karena itu nanti aku bisa berikutnya. Yang kedua, bijak dalam mengambil keputusan. Bijak dalam mengambil, dalam berretorika. Lalu satu lagi tadi, apa yang ngomong? Ya, nanti itu salah satu juga. Ya, nanti bisa beberapa akan muncul kata-kata. Ya, dan banyak. Kita selalu ketemu nama orang ini. Ada namanya apa? Hukum Pythagoras. Tapi kita tidak bicara tentang itu sekarang ya. Jadi Pythagoras orang yang pertama kali menggunakan istilah filosofia, dan ia adalah seorang ahli matematika dan geometri. Bagi Pythagoras, pemilik kebijaksanaan itu logos. Dan karena kita orang yang beragama, kita sebut logos itu sebagai Tuhan. Jadi pemilik kebijaksanaan itu bukan manusia, ya, bukan kita. Kalau kita mau memiliki pengetahuan, kita harus takut akan Tuhan. Itu berarti sumber pengetahuan itu siapa? Pengetahuan itu tidak berarti 1 tambah 1 2, ya. Tapi pengetahuan tentang apa? Tentang kehidupan, tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Pengetahuan luas, wawasan luas, sehingga kita tidak menjadi orang yang menyamakan salah sebagai benar, lalu benar kita salah. Dia mengatakan, man condemned to me. Siapa yang bisa menerjemahkan ini? Man condemned to me. Man condemned to me. Condemned itu apa? Dikutuk. Ya, manusia itu dikutuk untuk membuat makna. Atas apa? Atas hidup. Jadi panggilan kita semua adalah menemukan makna. Mana yang condemned to meaning? Jadi manusia itu dikutuk untuk menemukan makna atas segala sesuatu yang ia hidup, yang ia lakukan. Jadi hidup yang tanpa makna, itu kata Aristoteles, itu tidak terjadi hidup. Hidup yang tanpa makna itu tidak layak ada hidup. Jadi hiduplah supaya ada makna. Jadi secara umum filsafat adalah kegiatan mencari, ya, atau petualangan tanpa henti mengenai makna kebijaksanaan dan kebenaran. Filsafat adalah usaha manusia untuk mempertanyakan hal-hal yang fundamental, hal-hal yang mendasar, yang esensial. Dan itu pertanyaannya itu misalnya kalau kita dengan buku PPKI kita, pertanyaan itu harus ada aspek apa? Ontologi. Mengapa? Dan ontologi. Epistemologi.
Ini dari kata episteme. Episteme itu artinya cara, aksiologi dari kata aksi. Ya, itu artinya yang seharusnya. Inilah pertanyaan-pertanyaan filsafat. Yang pertama, mengkritik jawaban-jawaban yang tidak lagi memadai. Ya, jadi kita merasa bahwa jawaban-jawaban yang ada sekarang ini sudah kolot, sudah jadul, ya zaman dulu. Kita perlu buat jawaban-jawaban baru. Lalu yang kedua, kita ingin mencari jawaban baru, ya, novelty-nya, kebaruannya seperti apa. Nah, berdasarkan hal itu maka filsafat itu adalah kegiatan mencari kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak pernah final. Yang final siapa? Cuma Tuhan. Ya. Ketika manusia mencari kebenaran, sekalipun itu tentang Tuhan, tapi kebenaran manusia itu tidak pernah final. Makanya orang yang berfilsafat itu harus punya kerendahan hati. Ya. Karena jawaban saya itu tidak merekam seluruh kebenaran. Kebenaran saya itu tidak meliputi seluruh pengetahuan. Ada batas. Karena itu setiap orang harus rendah hati. Filsafat tidak pernah selesai dan tidak pernah sampai pada akhir sebuah masalah. Jadi ketika kita selesai gitu ya, bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan filsafat tadi, maka apa yang kita selesaikan itu justru membuka masalah baru lagi. Ya, yang orang lain bisa kaji, bisa teliti, bisa pertanyakan. Karena itu sikap kritis terhadap diri sendiri itu salah satu hakikat dari filsafat. Jadi ketika Anda mau berfilsafat, ingat ya, Anda harus punya salah satu kemampuan bisa mengkritik diri sendiri. Jadi kalau Anda tidak bisa ya mengkritik diri sendiri, ya Anda tidak bisa berfilsafat. Jadi kekuatan filsafat itu adalah mengakui bahwa kita bisa keliru memahami, salah memahami, makanya perlu kerendahan hati, ya, dan selalu mengoreksi bahwa apa yang saya tahu itu bisa keliru, bisa salah, sehingga kita selalu harus menjadi orang yang rendah. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Demikian pemaparan saya terkait dengan mata kuliah Filsafat Postmodern yang saya ajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Indonesia Timur di Makassar, yang saya ajukan sebagai bagian dari sertifikasi dosen pada tahun 2026 ini. Demikian, semoga ada manfaatnya dan salam hangat.